Selamat pagi, saudara kekasih. Apa kabar? Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang ditulis di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua, ketiga, dan keempat. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu kata, yaitu endurance. Endurance, daya tahan atau ketekunan. Baik, Yakobus 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulangi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam terjemahan New Living Translation Bible, saya ingin membacakan buat saudara. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ada bahaya, ada halangan, ada masalah yang mendatangi dalam berbagai cara, yang mendatangi dengan berbagai cara, consider it an opportunity for great joy. Percaya, pertimbangkan bahwa ada suatu kesempatan untuk mendapatkan sukacita yang besar. Dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan dan masalah itu terjadi, tapi itu tetap merupakan sebuah pengalaman untuk mendapatkan sukacita. Ayat yang ketiga, for you know that when your faith is tested, karena itu engkau tahu bahwa ketika imanmu itu diuji, dicoba, your endurance has a chance to grow. Maka daya tahan atau ketekunan kita mempunyai satu kesempatan untuk bertumbuh. So let it grow, biarlah itu bertumbuh. For when your endurance is fully developed, pada saat daya tahan atau ketekunanmu itu betul-betul sepenuhnya berkembang, bertumbuh, you will be perfect and complete, needing nothing. Engkau akan benar-benar perfect, sempurna. Yang dimaksudkan di sini adalah dewasa, teleios dalam bahasa Yunani, kata perfect ini, and complete, dan lengkap, menyeluruh, needing nothing, sampai engkau terpenuhi semuanya, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dalam bacaan ini pagi hari ini, di ayat yang kedua, tiga, dan empat, kita melihat satu kata yang memegang peranan penting dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab, adalah tentang kata endurance. Dalam terjemahan yang lain dituliskan patience, dalam bahasa Yunani adalah hypomone. Hypomone adalah asal kata daripada kata endurance ini, daya tahan ini, merupakan sebuah keadaan di mana saudara dan saya betul-betul dalam keadaan teguh, kuat, steadfast, di dalam kondisi-kondisi dan cuaca apapun yang sedang mendatangi kita, bahkan di dalam bahaya sekalipun. Hari-hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang satu kata yang saudara dan saya harus miliki, yaitu endurance, daya tahan. Ini adalah merupakan sebuah perwujudan daripada situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Di tengah saudara ada
di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kata endurance ini menjadi sebuah kunci untuk saudara bisa melewati saat-saat situasi yang menekan yang terjadi hari-hari ini. Saudara diajar untuk bertahan dan punya ketekunan untuk menjadi sebuah pertahanan saudara. Bayangkan selama 3 bulan yang terakhir, kita harus sering ada di dalam rumah. Ada banyak orang mengalami masalah, baik itu pekerjaan, baik itu masalah-masalah yang lain yang mendatangi dengan berbagai cara. Belum lagi waktu yang akan datang yang belum kita lihat. Masih ada berapa bulan lagi situasi ini. Mari kita sikapi dengan benar bahwa kata endurance atau daya tahan ini merupakan sesuatu yang harus menjadi sikap kita, ujian ketekunan kita dalam menghadapi situasi yang terjadi. Biarlah kata endurance ini pagi hari ini kita renungkan bersama sepanjang hari ini, supaya saudara mendapatkan kekuatan tambahan yang baru justru di momen-momen yang seperti ini. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, ketika saya divonis bahwa saya harus dioperasi bagian belakang saya. Tulang belakang saya mengalami sebuah penyakit atau situasi yang kronis, hingga dokter harus menyarankan pada saya untuk dioperasi. Itu adalah momen-momen di mana saya kemudian bertahan. Di lain kesempatan nanti saya akan berbicara tentang apa yang saya lakukan ketika tekanan seperti itu mendatangi diri saya. Ketika manusia, dokter-dokter mengatakan bahwa saya harus dioperasi segera, unless, kecuali kalau saya tidak ingin saya cacat, tidak bisa berjalan. Karena kerusakan syaraf bagian belakang yang sudah sangat akut, disertai dengan foto-foto secara medis, medical observation yang menunjukkan bahwa memang saya layak untuk dan harus segera dioperasi. Justru disitulah iman ini dilatih untuk mempunyai daya tahan dalam situasi yang sulit. Justru situasi yang sulit yang menekan itu yang membuat daya tahan itu muncul. Secara alamiah kita semua punya iman. Masing-masing saudara beriman kepada Tuhan. Tapi justru ujian terhadap iman itu menimbulkan daya tahan. Situasi pandemi ini akan membawa saudara dan saya punya pertahanan yang khusus. Dan itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya melewati tekanan, hanya melalui masalah, hanya melalui rintangan dan cobaan, maka ujian ketahanan, ujian daya tahan itu akan menemukan bentuk yang sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.